Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ateng. Ini adalah video pertama saya yang akan membacakan video tentang kisah tanah Jawa. Kita akan membacakan tentang penyadapan komposisi dosa. Ya, yang belum tahu apa itu penyadapan komposisi dosa, ini adalah penglaris mulai marak di era kolonial. Kemiskinan yang melanda sebagian masyarakat kelas bawah membuat mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Hal tersebut disambut baik oleh para setan untuk semakin menjerumuskan anak cucu-cucu Adam ke dalam kesesatan. Menafkahi keluarga dengan layak adalah perbuatan yang mulia, tapi jika menggunakan cara yang tidak baik, apalagi menyekutukan Tuhan, hal itu adalah sebuah kesalahan. Jadi ini tuh gimana ya, kayak kita itu nggak ada jalan untuk mendapatkan uang biar instan gitu. Mungkin kita bisa minta bantuan kepada setan-setan untuk mendapatkan uang secara instan. Oke. Ini kita lanjut yang pertama, judulnya Singgah Penuh Goda. Nah, cerita ini berawal ketika seorang anak diajak makan siang di sebuah rumah makan cukup terkenal. Namun yang terjadi kemudian, anak itu menari-nari sendiri di parkiran. Horor itu guys. "Di, kamu kenapa?" kata tantenya. Itu jawab si anak sambil menunjuk sesuatu yang tidak jelas. Namun badannya berlenggok-lenggok seperti gerakan orang menari. Oh, ini kayaknya kesurupan apa gimana ini? Si anak yang masih berusia 2 tahunan memang sering melihat hal-hal yang tak kasat mata. Iya sih, emang katanya kalau anak kecil itu agak sensitif gitu loh lihat hal-hal yang kayak gitu. Terus tantenya menarik anak itu dalam rumah makan. Terus lalu bertanya, "Kamu tadi lihat apa, Dek?" Kata adiknya, "Ada mbak-mbak," sambil tangannya menirukan gerakan orang penari. Adiknya berarti mungkin meniru tuh. Lalu kisah semacam ini kami kira banyak mengalaminya, terutama anak-anak yang masih kecil dan pembaca yang memiliki kepekaan mata batin. Cerita ini di atas mengenai si keponakan yang menari-menari adalah jenis penglaris dengan wujud sosok ronggeng yang bertujuan membuat orang seperti terhipnotis untuk datang, kemudian tercipta rasa makanan yang lezat serta merasa nyaman, kemudian ketagihan untuk datang dan datang lagi. Serem juga ya. Jadi kayak mungkin ada magnetnya gitu. Jadi sebenarnya keponakan tadi mengikuti gerakan tarian si ronggeng tak kasat mata yang sedang menari sambil melambai-lambaikan tangan agar orang-orang terhipnotis untuk masuk ke rumah makan tersebut. Ketika kami coba investigasi, sosok-sosok penglaris model seperti ini sebenarnya tipenya cenderung soft karena sifatnya tidak menjijikkan. Berarti kan dia kan cuman menarik pelanggan gitulah. Ibarat kayak kita cafe ada grup band mungkin apa gimana ya. Lanjut. Proses awalnya, si pemilik usaha akan datang ke tempat dukun atau paranormal dengan tujuan agar usaha laris. Oleh si dukun diberikan media semacam air, beras kuning, atau bisa juga beras ketan yang telah diberikan jin kodam, lengkap dengan password untuk mengaktifkannya. Anjay, ada passwordnya juga guys. Ini keren, tapi jangan ditiru ya, nggak baik. Lanjut. Milik usaha kemudian menyebarkan media yang diberikan sang dukun di depan tempat usaha mereka. Sialnya, kadang pemilik usaha tidak paham sosok-sosok apa yang bekerja secara tak kasat mata untuk mereka.
sosok Ronggeng ini masih mending menurut kami, karena tidak akan membuat mual bagi yang memiliki kepekaan. Nah, selain Ronggeng, ada juga pocong-pocong yang berdiri mematung. Biasanya ada di depan parkiran dan di samping kasir. Horor nih. Ini kalau parkir dan sendirian, ntar kok lihat segituan kan serem ya. Lanjut. Pocong tersebut hanya diam. Seperti sistem kerjanya sama, menghipnotis agar orang merasa ketagihan untuk datang. Sosok jin kodam tersebut biasanya diberi makan berupa sesaji seperti minyak apel, minyak jin, bunga-bungaan, misalnya bunga 7 warna sesuai kesepakatan antara jin dan sang dukun. Berarti maksudnya tergantung setannya minta apa gitu, nggak bisa sembarangan kayak dikasih ayam apa nasi mukono kan murah ya. Lanjut. Pemberian makan untuk jin kodam variatif, bisa 7 hari sekali, 35 hari sekali, atau hanya pada bulan purnama. Lumayan tugas kalau cuma bulan purnama kan hemat. Lagi-lagi ini sesuai kesepakatan antara dukun dan jin kodam. Iya tahu dari tadi ngomong terus. Sebenarnya penggunaan jin kodam tidak hanya digunakan untuk usaha kuliner, tapi juga untuk usaha-usaha lainnya. Namun penggunaan penglaris model seperti ini progresnya cukup lambat karena jin kodam yang digunakan masih level menengah. Lain halnya jika menggunakan tumbal, nyawa, dan darah. Serem. Bisa dipastikan jin kodam yang digunakan level atas punya jenis sensitif negatif. Rata-rata pelaku usaha di Jawa menggunakan banteng gaib serta penglaris, tapi tidak semua dengan cara hitam dan sesat. Ada juga dengan melakukan ritual seperti puasa, ibadah malam tanpa putus, sedekah, dan sebagainya untuk memohon kepada Tuhan yang Maha Baik agar diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halal serta berkah. Ketika doa dan laku tirakat yang istiqomah tersebut didengar oleh pemilik langit, maka usaha akan maju dan langgeng. Namun tidak semua pelaku usaha sabar, sehingga cara instan dengan mendatangi paranormal dan dukun sering menjadi pilihan. Itu guys, makanya kita jadi orang itu harus sabar. Jadi walaupun lama, tapi kita gimana ya, pasti dapat yang terbaik lah gitu. Jadi jangan coba-coba lah yang instan, takutnya ntar pasti kan semuanya instan pasti ada efek sampingnya, ya kan? Ya udah ada yang ngatur lah, rezeki itu nggak dapet semua, itu pasti dunia itu berputar, jadi santai aja. Oke, sekian dari saya Fikri Zidan Al-Katiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini kan video pertama maklum, jadi jangan lupa komentar juga apa kurang-kurangnya, apa ini apa itu, saya akan terima dengan lapang dada ya. Terima kasih, mudah-mudahan berkah. Ini baru episode pertama, ini masih banyak, ini ceritanya ada banyak lah, intinya bisa 100 episode mungkin, mudah-mudahan kalau lancar. Lalu baru pertama jadi polos lah ya kan. Ya udah, sekian dari Ridan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.